mak jual pisang. Aduh nih, ayolah sakit nunggu dia berjam-jam ini. Awas baik, dia kalau datang, kau. Mak baik. Giliran dia itu nak cepet. Aku nunggu-nunggu di sini. Weh kak, No, kau ini kan kau dari belakang. ya aku nunggu di sana kak. Kau Aku gawe kakak di sini. dia nungguin kau lah. Nah, kita nunggu situ. Maaf lah kak, aku tadi itu nonton dulu kak. Nonton apa? Ya biasa lah, nonton dulu bioskop. Oh. Tahu nyok, film itu 3 jam. Ya jadi maaf lah, jadi nunggu Oh, kakak iya. lama di sini. Kau tuh pula kalau misalnya kau di depan sana kan ada tukang pempek. Tanya be, Wanto tadi kemana? Kesini. Oh, iya. Tahu bibi itu. Tahu bibi itu kakak kan artis. Jadi jam mana? Nah, jadi kak, kakak kan nak nunjukin apa lagi? Museum-museum yang ada Nah, di sini. iyo, ada beberapa museum yang belum kita datangi. Iya, aku nih nak pengen tahu nih ya kak, museum-museum apa Pak, yang di Palembang nih ya. Jadi aku nih tadi tuh sudah masuk ke museum kan, Museum Sultan Mahmud Adaruddin, Wow. sama Montera, Wow. sama kakak tadi kan. Nah, pinter Iya. kau. Tapi kita sapa dulu Mang Cek Bice yang ada di rumah. Mang Cek Bice adalah gawe, ketemu lagi sama Wanto, wong paling belaga seplembangannya. Dan saya Benny Effendi. Di acara Ado Gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, jadi cak mana? Jadi- Langsung baik. Jadi aku nak minta remoin kakak. Ai pendek bacoannya. Iyo, Iwak sepat iwak gabus, masih lemah iwak lele. makin cepat makin bagus. Jangan Yang kita kita bertele-tele. bertele-tele. Ayo langsung baik. Lihat mana, situ apa belakang? Situ baik. Lemak di depan Ayo. Baik. Nah, gancang. Nah, Mang Cek Bice ada gawe, kita sudah ada di Museum Sriwijaya. Ada apa baik di dalam ini, Beli? Pasti ada benda-benda bersejarah lainnya. Dari ditemukan di sebelumnya. Iya. Ada yang pastinya di sini ada dari zaman-zaman kerajaan Sriwijaya ya. Iya, pasti. Sama ada Mang Cek Bice ada gawe, kita langsung baik masuk ke dalam. Baik. Halo Palembang, jumpa lagi di acara Ado Gawe. Mau Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Sekarang kita ikuti Kak Wanto dan Kak Beli mengunjungi Museum Sriwijaya yuk. Nah, Mang Cek Bice ada gawe, kita sudah ada di dalam Museum Sriwijaya. Bisa dilihat, bisa dijenguk di sini ada berbagai macam prasasti seperti yang ada di belakang kita. Dan situ di depan sana, ya. Ada apa itu? Itu juga semacam prasasti kak. Prasasti ya, batu-batu yang sangat bersejarah di zaman Sriwijaya. Mang Cek Bice ada gawe apa dia yang besar panjang kecancang hitam ini? Nah, ini namanya kemudi kapal. Kemudi kapal ini mempunyai panjang 8 sampai 20 meter, ditemukan pada tahun 60-an. Wow, besar panjang ini. Hitam pulau. Kemudi kapal. Jadi kalau Wanto lihat di sini Mang Cek Bice ada gawe, di sini museumnya sangat terawat sekali gitu. Sangat bersih dan juga adem. Adem dia. Kayak ada banyak AC. Fragmen gerabah ini merupakan bagian dari temuan-temuan gerabah yang utuh dari hasil penelitian arkeologi ditemukan di situs Karanganyar Palembang. Museum Sriwijaya merupakan museum yang khusus memperlihatkan artefak-artefak peninggalan kerajaan Sriwijaya. Lokasi didirikannya museum ini tepat berada di situs kerajaan Sriwijaya. Yang itu namanya kerajaan Lekar. Yang sini ada tempat tanah, ujung sama kucing. Masa kunci ya. Ada juga kak. Oh iya. Tari-tarian tradisional yang ada di Palembang pasti pakai ini ya. Iya, Tari lagai, tari tempat keraton, biasanya pakai ini. Benda-benda punggu ini dari situs Karanganyar juga, sama cat fragmen tadi. Iya. Di sini kita juga ada gelang tangan, gelang lengan, kelintingan, terus juga ada mata tombak. Gimana mata tombak? Oh ini nah ini mata tombak. Terus itu manik-manik. Pastinya ini
ditemukan di zaman sebelum Masehi. Keramik masa dinasti Ming, hasil pengangkatan dari apa? Dari Selat Gelesa, Bangka Belitung. Teknik banget jaga budaya bawah air dan masuk Alangkah jauhnya ini dari Bangka Belitung. Ya, tapi ini kok masih utuh nih. Masih utuh ya, dia juga masih rapi ya. Iya, Walaupun ditemukan di masa dinasti. Nah, ini dia Raja-Raja Sriwijaya berdasarkan sumber Dapunta Hayang Sriwijaya Nasa. Pokoknya banyaknya ini sejarah-sejarah yang pacak kita temukan di dalam Museum Sriwijaya. Nah, bisa ada gawe ini juga ada yang namanya situs Kambang Purun. Situs Kambang Purun terletak di wilayah Kelurahan Bukit Lama. Tapi ada di bukit di Plain Mangila. Iya, masih paling Kerajaan Sriwijaya ini ternyata besarnya. karena ini situs-situs masa Sriwijaya ini kan. Oh, ini masih Sriwijaya ya? Nah guys, sekarang waktunya kita cari tahu lebih lanjut tentang Museum Sriwijaya ini langsung dengan pakarnya. Yuk, capcus! Nah, Bang Cebice ada gawe, kita sudah sedang bersama Kepala UPTD dari Museum Sriwijaya. Pak, terkait dengan masalah Museum Sriwijaya. Museum Sriwijaya ini beroperasi dari tahun berapa sih, Pak? Sejak diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1994. Dan kalau Wanto lihat dari Museum Sriwijaya ini banyak nian prasasti-prasasti yang bukan asli, replika Pak ya. Replika. Nah, kalau boleh tahu yang aslinya tuh ngapo tidak dibawa ke sini, Pak? Yang aslinya itu ada di Jakarta. Dulu sebelum ditemukan, dulu kita di Provinsi Sumatera Selatan itu belum memiliki museum. Kalau kriteria-kriteria benda atau prasasti yang harus masuk di Museum Sriwijaya ini yang kayak mana, Pak? Sebetulnya seluruh apa yang ditemukan di kawasan situs Karanganyar maupun Siguntang itu wajib kita simpan di museum ini. Jadi apapun bentuknya yang menjadi peninggalan Sriwijaya harus kita lestarikan. Cuma dulu kan belum ada tempat penyimpanan, makanya disimpan di Museum Nasional Jakarta. Kalau untuk pengunjung dari Museum Sriwijaya ini, Pak, rame atau dari masyarakat, sekolah, atau dari umum? Dari sekolah. Dari sekolah, karena di sini Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini kan ada dua fungsi. Satu fungsi edukasinya terkait dengan Museum Sriwijaya, kemudian kita juga ada taman di sini kan, ada taman wisatanya yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Cuma kalau untuk penikmat museum tentunya berkaitan dengan pendidikan. Jadi anak-anak mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi banyak yang datang. Nah, menurut Bapak, cak mano sih supaya anak-anak di kota Palembang, wong-wong masyarakat umum, supaya lebih tertarik untuk masuk ke dalam museum? Kalau anak-anak sekolah, dia ada kewajiban di pelajaran sejarah kan, untuk datang dan berkunjung museum. Tapi untuk ke masyarakat umum tentunya kita melalui promosi, kemudian menambahkan fasilitas-fasilitas permainan, tempat-tempat selfie, dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita publikasikan ke masyarakat. Cak mano perawatan benda-benda yang bersejarah yang ada di sini, Pak? Jadi benda-benda bersejarah ini kita rawat tentunya dengan jadi ada kegiatan konservasi terhadap peninggalan sejarah. Memang ada teknik-teknik tertentu untuk memelihara peninggalan sejarah, dan kita ada pegawai-pegawai teknis yang memang khusus untuk membersihkan seperti prasasti, arca, kemudian artefak, kemudian keramik-keramik ya. Nah, itu ada teknik-tekniknya dan ada bahan-bahan kimia yang mereka gunakan. Kalau boleh tahu ada berapa, Pak, ini benda-benda bersejarah yang ada di Museum Sriwijaya ini? Kurang lebihnya. 300
jumlahnya 300-an, lebih kurang 300-an. Harapan Bapak untuk Museum Sriwijaya ini, Dewe? Saya tentunya secara pribadi sangat menginginkan sekali museum ini maju, tentunya kan, baik dari fasilitas, gedung, kemudian penambahan koleksi-koleksi. Nah, ini harus digali terus, karena masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah sebetulnya yang belum tergali. Habis ini nak kemana, Pak? Adu gawe. Gawe. Wong Plembang Kalau kalau kerjanya pasti adu gawe. Nah, Mang Cek Bici Ado Gawe, sekarang kita ada di salah satu museum yang sangat terkenal di Plembang. Yaitu museum apa ini, Beli? Museum Putra Baladewa. Museum Bala Putra Dewa. Oh, lupa aku ini, Kak. Yang letaknya berada di Jalan Sriwijaya. Oh, nah Mang Cek Bici, kira-kira di dalam museum ini ada apa baik? Iya, apalah. Aku juga penasaran, soalnya baru pertama kali juga datang ke museum ini. Kalau kita lihat di depan museum itu banyak nian patung-patung bersejarah, Caknya. Iya. Cak Mano? Juga ada prasasti. Mm-mm. Iya. Nah, Cak Mano kalau kita langsung baik masuk. Ayo, Mang Cek Bici Ado Gawi. Ayo. Di pintu depan Museum Bala Putra Dewa, juga disebut Museum Negeri Sumatera Selatan, kita akan langsung disuguhi dengan gambar atau relief kehidupan masyarakat Palembang yang dipajang persis di depan dinding ruang masuk museum. Relief kehidupan masyarakat Palembang tersebut menceritakan ada putri Palembang sedang menari gending Sriwijaya, yaitu tarian khas Palembang yang sering ditampilkan untuk menyambut tamu. Tari gending Sriwijaya sendiri pertama kali diperkenalkan pada 12 Agustus 1945. Mang Cek Bici Ado Gawe, kita sudah ada di salah satu tempat penyimpanan benda-benda bersejarah ya. Iya. Ada bebatuan, prasasti, juga ada apa lagi? Patung-patung pokoknya. Pokoknya patung-patung bersejarah yang Ada zaman dulu. di zaman kerajaan Sriwijaya. Iya. Baik, kita langsung beijing sekarang. Dari pemukiman budaya megalit ditemukan benda-benda prasejarah berupa arca yang kemudian menjadi koleksi Museum Bala Putra Dewa. Berbagai arca yang saat ini menjadi koleksi museum antara lain arca megalit, ibu menggendong anak, arca orang menunggang kerbau, hingga arca manusia dililit ular. Nah, Mang Cek Bici Ado Gawe, sekarang di sebelah Wanto dan Beli ini sudah ada Bapak Chandra, Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan. Pak, terkait dengan masalah museum, Pak, kita nak nanya, museum ini dibangun tahun berapa dan beroperasi semenjak tahun berapa, Pak? Museum Negeri Sumatera Selatan dibangun tahun 1977. Dia beroperasi tahun 1985. Kalau boleh tahu benda-benda sejarah di sini kira-kira ada berapa, Pak? Ada 7.000. Ada 7.000. Wow. Oh, banyak nih itu berarti. Itu dari apa, Be, Pak? Terdiri dari apa, Be? 7.000 itu dari 10 kategori koleksi. Mulai koleksi arca, koleksi kain, koleksi filologi, koleksi rumah limas, koleksi arkeologi. Jadwal bukanya ini museum ini nih jam berapa, Pak? Atau hari apa? Museum ini kita buka hampir setiap hari, kecuali hari Senin. Itu kalau ada kunjungan rame, kepala museum membuat kebijakan harus dibuka karena pengunjung dari daerah yang sudah datang ke museum tidak bisa kita tolak karena mereka jauh-jauh menyantar mobil ke museum ini khusus untuk ke museum. Nah, buka museum ini mulai dari jam 8 sampai jam 4. Harapan Bapak untuk museum kita ini, Pak?
harapan kami untuk anak-anak milenial, kalau tidak ke museum, tidak milenial, karena museum ini sumber dari segala ilmu dan sumber tempat beratraksi di museum ini, dan banyak yang bisa kita perbuat di museum ini. Ayo anak-anak milenial kita ke museum. Terima kasih Bapak atas waktunya. Abis ini nak kemana Pak? Adu gawe? Jangan boleh Pak. Uang Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Ini kain sarung tajung. Kain sarung tajung poleng. Bahan dasar terbuat dari benang sutra dan benang nilon. Jadi ini namanya. Jadi zaman dulu itu orang yang di Sumatera Selatan itu sudah mengenal yang namanya sarung. Ini baju kurung songket. Ini sudah berumur ratusan tahun. Gimana? Tapi motif-motifnya masih bagus. Masih kelihatan. Di sebelah sini juga bagus lah. Merah-merah gitu. Apa-apa ini? Ini namanya baju pengantin. Baju pengantin. Jubah pengantin Pak Sangkong. Nah, selendang pesema. Selendang ini berasal dari suku Pak Sema, warna coklat krem. Pak itu dipakainya di pinggang. Kalau untuk yang mana? Kalau yang di pucuk apa namanya? Kalau yang di pucuk yang pecah soket itu namanya tanja. Ini ya? Iya, ini. Iya. Masuk lebih ke dalam, pengunjung akan dibawa menelusuri zaman Kesultanan Palembang. Benda-benda peninggalan zaman ini berupa alat tenun songket. Selain itu, pengunjung juga akan menemukan koleksi lain berupa berbagai kerajinan seni ukir Palembang. Berbagai seni ukir tersebut telah teraplikasi dalam rek pengantin, dipan, kursi, hingga hiasan pada pintu rumah. Koleksi seni ukir dari zaman Kesultanan Palembang yang menjadi kebanggaan Museum Bala Putra Dewa adalah Rumah Limas dan Rumah Ulu yang berada di halaman belakang museum. Bagus nih di dalam itu. Tahu gak gitu jadi apapun yang tidak tahu. Nah, Mang Cek Bicek, kita langsung lanjut ke gedung 1. Baik. Nah, ini gedung pameran 1, Mang Cek Bicek. Mana kita langsung masuk. Baik. Baik. Kami minum lagi ya? Iya. Agak lagi gitu. Jangan tayang gitu. Menyimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah, zaman kerajaan Sriwijaya, zaman Kesultanan Palembang, hingga ke zaman kolonialisme Belanda. Berbagai koleksi tersebut dipamerkan di dalam 3 ruang pamer utama. Museum ini membuktikan bahwa dahulu teknologi peradaban nenek moyang kita sudah sangat maju dan berkembang, tidak kalah dengan bangsa lain. Sehingga kita sebagai generasi penerusnya harus bangga dengan apa yang telah nenek moyang kita tinggalkan untuk kita, maka dari itu kita harus senantiasa merawat dan menghargainya. Sekarang kita lagi ada di Galeri Melek. Tadi kita sudah ke gedung pameran 1, 2, dan 3. Ini Galeri Malaka Bandaraya Warisan Dunia. Sebelum kita langsung masuk deh. Ayo. Ruang pamer Galeri Kebudayaan Malaka ini baru dibuka sekitar tahun 2011 saat Sultan Malaka berkunjung ke Palembang. Ruang pamer kebudayaan Malaka didedikasikan kepada masyarakat Palembang karena adanya keterikatan batin dan budaya antara masyarakat Malaka dan Palembang. Mang Cek Bicek Ado Gawe sekarang di sebelah Wanto sama Beli ini ada seorang budayawan kota Palembang yang sangat luar biasa yang tentunya seniman-seniman di kota Palembang pasti kenal. Ini dia Kak Yudi Syahrofi. Kak, kita nak nanya nih Kak seputar museum yang ada di Palembang. Menurut Kak Yudi Syahrofi, kalau museum-museum Palembang ini museum mana yang wajib kita datangi? Seluruh museum itu wajib dikunjungi. Soalnya
tiap museum punya koleksi masing-masing. Misal kita main hari di Museum Negeri Sumatera Selatan. Ini mulai kita bercerita koleksinya dari masa megalitik sampai ke masa kolonial. Ada galo. Mau nak tahu mak mana cerita masa Kesultanan Palembang Darussalam, mulai dari Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, datanglah ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Mau nak tahu khusus soal Sriwijaya, datanglah ke TWKS, ke Museum Sriwijaya. Mau nak tahu lagi soal Akagani, datanglah ke Museum Akagani. Nak tahu Perang 5 Hari 5 Malam, datanglah ke Montpera. Kita kemarin itu kan mengunjungi ke seluruh museum yang ada di kota Palembang ini. Nah, tapi ada sikop museum yang sudah tidak bisa dipakai lagi, yaitu museum tekstil. Nah, kalau Dijengok dari luar museum tekstil itu luar biasa gedungnya. Iya. Kok tidak katik lagi? Bukan tidak kasih, kami juga tidak tahu Pak. Kok ditutup? Mak itu kami nak masuk. apa faktornya? Aku termasuk yang terlibat waktu itu, waktu menyiapkan museum itu tahun 2008. Jadi itu segala macam tekstil. Barang itu ada di mana Kak sekarang? Apa masih di situ? Apa dipindah ke tempat lain? Nah, koleksinya main hari ada di sini. Jadi benda-benda yang ada di museum tekstil ini ada di Museum Bala Putrajaya. Wah. Nah, ini Pak, apa? Kalau kriteria benda yang harus di museum itu cak mana Pak? Jadi yang pastinya benda-benda itu usianya mulai dari 50 tahun sampai sekian ratus yang lalu. Kedua, dia ini punya nilai penting. Nilai pentingnya apa? Bidang keagamaan, bidang pendidikan, kemasyarakatan, perekonomian, dan sebagainya. Pokoknya nilai penting. Nah, barang-barang ini juga lah sudah mulai langka, ada banyak lagi. Nah, barang-barang yang masih banyak itu sekadar untuk menjelaskan rangkaian. Cak mana lah cara menumbuhkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum? Ada kan macam-macam kegiatan yang bersifat milenial. Jadikanlah juga museum ini bukan sesuatu yang sakral. Banyak yang sakral kan. Wih, museum, bono-bono kalau. Aku kadang-kadang dia mau lihat adik-adik, oh kakak nih lahir di museum. Ngapa kalau kamu sejarah kan? Memang yang diajaknya macam itu dengan bahasa dia. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa museum. Kok lagi, kita perlu kajian. Jadi selama ini kan misalnya ada koleksi, namanya gunanya untuk itu. Namanya ada kajian dicerita ke. Kasih pesan-pesan untuk kaum milenial yang ada di Palembang, di Indonesia, untuk supaya minat datang ke museum. Dari Kak Yudi Syaropi. Kenali dirimu dengan mengenal sejarah bangsamu. Salah satu caranya kunjungi museum. Nah, Kak, abis ini nak kemana, Kak? Nah, aduh gawean lagi. Kalau tanya pasti ada gawe. Jadi berdasarkan statistik di BPS, angka pengangguran di Palembang 0. Nah, sudah nyampe di sini. Tengok dulu yang bakal aku masuk ke museum hari ini. Ini punya nenek aku ini. Pasti kaget pacak diterima di museum. Supaya pacak mengenal nenek aku yang di dusun sana. Bagus sih, bagus. Pacak lah, pacak. Woi, Kak. Apa? Apa gawe, Kakak? Ada gawe. Pokok Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, aku tuh kepengen masuk ke barang ini ke museum. Ini apa dia ini? Ini sanggul nenek aku yang di dusun sana. Bawa ke sini jadi supaya pajak masuk di museum. Tidak, ini berapa lama ini, Kak? Lama ini. Berapa lama? Lama. Berapa lama dulu? Pokoknya lama. Pokoknya punya nenek aku ini. Berapa tahun? 2 tahun. Hai, Kak. Tadi kan kita sudah tanya sama orang pintar tadi. Kalau 2 tahun itu masih baru. Kata orang pintar tadi itu, kalau nak masuk ke museum itu tuh harus ribuan tahun. Oh, ribuan tahun? Iya, minimal 50 lah. Oh, ya lupa aku. Ini. Kita sapa dulu. Mang Cek Bice Ado Gawe yang ada di rumah. Mang Cek Bice Ado Gawe. Pokoknya terima kasih yang sudah nyaksikan acara Ado Gawe hari ini.
Sampai jumpa di episode Selanjutnya, pokoknya tadi juga kita sudah berjalan-jalan dari Museum Ampera, dari Museum Sultan Ahmad Badarudin, Balaputra Dewa, museum mana lagi? Museum Sriwijaya. Wah, pokoknya banyak nih. Pokoknya terima kasih Galo-Galo. Jembatan Ampera begitu indahnya, berjalan kaki sambil makan kue. Ketemu lagi dengan kita di episode selanjutnya Di acara Ado Gawe. Wong Plembang kalau ditanya pasti ada gawe.